kuasa-Mu sempurna, tiada pernah sedetik ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Oh, 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 oh. Dalam keraguanku, Kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna, tiada pernah sedetik ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Sempurna bersama-Mu. Yesus, Kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, janji-Mu kuatkanku. Janji-Mu bangkitkan imanku. Oh, tiada pernah sedetik ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Dan janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Hidupku sempurna bersama-Mu, Yesus. Hanya bersama-Mu. Oh Tuhan Yesus. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah di dalam hati kita akan mempengaruhi bagaimana kita menilai dan juga menjalani kehidupan keluarga dan pernikahan kita. Di mana saudara Matius menyatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan Yesus menetapkan hukum kemurnian Allah di dalam pernikahan yang secara langsung juga menyatakan bahwa seks itu kudus. Tuhan yang menciptakan seks. Dan Tuhan juga, saudara, melindungi seks yang benar. Seharusnya terjadi dalam hubungan perjanjian atau covenant antara pria dan wanita di dalam pernikahan yang kudus. Aturan Tuhan dalam seks bukanlah untuk menghalangi kita untuk menikmati keindahan seks yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan mau untuk kita menikmatinya tentu dengan benar dan juga dengan cinta kasih sayang. Bukan dengan hawa nafsu dan juga mementingkan diri kita sendiri. Nah, hukum kemurnian ini Yesus katakan dengan memperbandingkan. Sekali lagi dia berkata, kamu telah mendengar, tapi aku berkata kepadamu. Yesus sedang mengkontraskan pengajaran yang diajarkan secara tradisi turun-temurun oleh ahli-ahli Taurat dan para pengajar-pengajar Yahudi. Yang seringkali mereka pakai hanya untuk membuat hukum itu menjadi lebih mudah diterapkan, tetapi kemudian kehilangan esensinya. Dan Yesus mengatakan di sini bahwa ini adalah hukum kemurnian. Bahwa Yesus dengan tegas berkata bahkan bahwa kalau ada orang melihat seorang perempuan, dia sudah berzina di dalam hatinya. Dan itu perlu dihukum tentunya kan. Jadi Yesus berkata, lebih penting hukum kemurnian ini dijalankan dari dalam, bukan cuma dari luar. Sehingga orang nanti dibilang bersalah kalau waktu dia berzina. Padahal Yesus berkata, melihat aja dan kemudian menginginkan dalam hati, itu sudah berzina. Saudara, berzina itu adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan. Kata perzinahan itu adalah menyerang perjanjian, menyerang covenant. Itulah sebabnya kita mengetahui bahwa setelah dia mengatakan hal ini, dari ayat berikutnya, dia juga mengatakan bahwa hukum perceraian karena zina. Sebenarnya itu semuanya adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi untuk membuat orang gampang berbuat zina dan bercerai. Ya, itu kemudian menjadi masalah yang sangat besar. Yesus kemudian datang dengan sebuah ketegasan. Hei, kata kuncinya ada di sini. Kita tidak boleh berzina, sebab berzina itu menyerang covenant dengan Tuhan. Ya, saudara masih ingat bahwa waktu bangsa Israel menyembah berhala, disebut mereka berzina di hadapan Tuhan. Sebab arti zina adalah pengkhianatan terhadap perjanjian, pengkhianatan terhadap covenant. Dan ini tegas dia katakan, kalau tubuhmu, satu anggota tubuhmu bersalah, kalau perlu dipotong dan dibuang. Dibilang kalau matamu bersalah, cungkil. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu mata daripada kamu dibuang ke dalam neraka dengan dua mata dengan satu yang jahat. Atau kalau tanganmu berbuat salah, penggal. Lebih baik salah satu anggota tubuhmu dibuang daripada kamu secara utuh dibuang dalam neraka. Jadi bayangkan, Yesus membawa sebuah pengajaran yang sangat tegas dengan berkata bahwa perzinahan dan juga perceraian itu sebenarnya jangan, itu tidak boleh. Karena kedua perbuatan tersebut adalah menyerang perjanjian.
Saudaraku, kita juga menemukan bagaimana Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa penyebab persinahan itu dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari hati. Karena itu pusat kehidupan kita. Itulah sebabnya bagaimana kemurnian pernikahan yang bebas dari persinahan itu adalah masalah hati. Kita perlu menjaga hati kita untuk tetap murni dan tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang jahat. Karena Alkitab katakan dari dalam hati timbul pikiran jahat, timbul, saudaraku, hal-hal yang najis. Oleh sebab itu, ini yang disebut untuk kita boleh mengalami perubahan-perubahan dalam pemikiran kita. Setelah itu, kita perlu mendisiplinkan tubuh kita agar tubuh kita bukanlah budak keinginan oleh hawa nafsu, tapi tubuh kita ini adalah pelaksana daripada kehendak Tuhan. Coba saudara perhatikan, harusnya kita mengerti apa yang disebut dengan hukum paralel. Supaya kita tidak dengan mudah memutuskan perjanjian dan sekedar bercerai. Sekalipun Yesus berkata sudah diajarkan bahwa kalau orang boleh bercerai kecuali karena zina. Nah memang zina itu melanggar hukum Tuhan. Tapi perceraian juga itu menyerang covenant dengan Tuhan. Sebab ada sebuah hukum paralel yang kita kenal di Alkitab bahwa seperti Tuhan dengan jemaatnya, demikianlah suami dan istri hubungannya. Seperti Tuhan terikat covenant dengan jemaatnya, demikian juga suami terikat covenant dengan istrinya. Jadi perzinahan dan perceraian itu adalah sama-sama menyerang covenant. Dan dua hal tersebut bukanlah hal yang Tuhan Yesus katakan buat kita. Nah, tentu di pasal 19 juga dia katakan, tidak demikian di awalnya. Bahwa barang siapa kalau suami istri telah menikah di hadapan Tuhan, itu mereka menjadi satu tubuh, bukan lagi dua. Dan itu tidak boleh diceraikan. Jadi itu adalah hukum yang lebih kuat daripada sekedar pengajaran-pengajaran yang telah turun, tradisi turun-temurun yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar Yahudi ini. Nah disinilah kita kemudian mengerti bahwa Tuhan menghendaki hukum pernikahan kita adalah hukum kemurnian, hukum kekudusan. Yang punya pengertian, kita serahkan itu untuk Tuhan. Pernikahan kita adalah untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita hidup di dalam kemurnian. Dan juga kita menjaga kemurnian pernikahan kita. Karena pernikahan kita adalah perjanjian kita dengan pasangan kita. Tentunya di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan juga punya perjanjian dengan kita. Demikian juga kita punya perjanjian dengan Tuhan. Tinggallah di dalam perjanjiannya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.